Shalom anak-anak, kita akan mulai membahas bab terakhir di semester ini, yaitu persamaan linear dua variabel. Kita akan belajar dari ilustrasi ini. Ilustrasi yang pertama, kantin kejujuran. Salah satu cara menumbuhkan karakter jujur di sekolah dasar Tria, didirikan sebuah kantin kejujuran. Saat istirahat, anak-anak boleh ke kantin membeli makanan dan minuman, kemudian memasukkan uang ke kotak uang. Harga makanan di kantin tersebut semua sama, yaitu Rp2.000. Sedangkan harga minuman Rp3.000. Setelah selesai istirahat, guru yang bertugas menghitung uang yang didapat dan menyimpannya. Istirahat pertama hari ini, Bu Eni menghitung uang yang ada di kotak kantin kejujuran. Ternyata jumlahnya Rp27.000. Bu Eni ingin tahu berapa banyak makanan dan berapa banyak minuman yang dibeli oleh anak-anak. Nah, bantulah Bu Eni. Anak-anak kalian, dari ilustrasi ini kita bisa mendapatkan selesaian kemungkinan makanan dan minuman yang terjual. Ada beberapa kemungkinan anak-anak, ya. Bisa hari itu yang terjual hanya minuman saja. Ada 9 minuman yang terjual, ya, sehingga 9 kali 3.000 jumlahnya 27.000. Atau bisa juga 3 makanan 6.000 dan 7 minuman 21.000. Kemungkinan lain 6 makanan 12.000, 5 minuman 15.000. Atau 9 makanan 18.000, 3 minuman 9.000. Dan bisa juga 12 makanan 24.000 dan 1 minuman 3.000. Masing-masing ini jumlahnya 27.000. Ini adalah kemungkinan makanan dan minuman yang terjual pada istirahat pertama itu. Nah, anak-anak, jika banyak makanan yang terjual itu kita misalkan dengan X dan banyak minuman yang terjual Y, maka dapat dibuat persamaan 2.000X tambah 3.000Y sama dengan 27.000. Ya, jadi 2.000 ini adalah harga makanan, X-nya banyak makanan yang terjual, 3.000 harga minuman, Y adalah banyak minuman yang terjual, kemudian ini adalah uang yang didapat. Ini adalah yang dinamakan persamaan linear dua variabel. Suatu persamaan, ya, memuat dua variabel dan variabelnya itu berpangkat 1, sehingga disebut persamaan linear dua variabel. Kita lanjutkan. Ilustrasi selesaian ini bisa ditulis dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, yaitu himpunan 0,9, 3,7, 6,5, 9,3, dan 12,1. Bisa juga anak-anak membuat grafiknya, ya, seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Ini 0,9, 3,7 gitu ya. Ini adalah selesaian dari ilustrasi tadi atau dari persamaan linear dua variabel. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan untuk ilustrasi kedua. Ke toko buku. Pada suatu hari Sabtu, kakak dan adik meminta izin kepada ibu untuk ke toko buku. Ibu mengizinkan dan memberi uang masing-masing 50.000. Sesampai di toko buku, kakak membeli 5 buku tulis dan 3 pensil. Adik bingung memilih. Akhirnya adik membeli 3 buku tulis dan 2 pensil yang sejenis dengan yang dibeli kakak. Sesampai di rumah, kakak menyerahkan uang kembalian kepada ibu sebesar Rp13.000 dan adik mengembalikan Rp27.000. Ibu bertanya kepada mereka berdua, berapa harga 1 buku tulis dan berapa harga 1 pensil? Kakak dan adik bingung. Mereka tidak tahu harga masing-masing buku dan pensil tersebut. Bantulah mereka.
berapa harga satu buku tulis dan satu pensil? Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan ini, kita juga bisa membuat persamaan linear dua variabel. Ya, kita misalkan harga satu buku tulis adalah X dan harga satu pensilnya itu Y. Maka untuk kakak, kita tulis 5X tambah 3Y sama dengan 37.000. Karena tadi dia mengembalikan uang 13.000, berarti belanjanya 37.000. 5 buku dan 3 pensil. Ya. Dan untuk adik berarti 3X tambah 2Y sama dengan 23.000. Ini adalah uang yang dibelanjakan. Kedua persamaan punya nilai X dan Y yang sama. Tadi disebutkan di dalam ilustrasi bahwa mereka membeli buku tulis dan pensil yang sejenis, ya. Berarti harganya juga sama. Nah, anak-anak, kedua persamaan tersebut disebut sistem persamaan linear dua variabel. Ya, dua persamaan linear dua variabel yang punya penyelesaian sama, ya. Maka disebut sistem persamaan linear dua variabel. Bedanya tadi kalau hanya satu persamaan, penyelesaiannya bisa lebih dari satu, ya. Tapi kalau sistem persamaan linear dua variabel, penyelesaiannya hanya ada satu. Ada 3 cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama dengan metode grafik, kedua metode substitusi, dan ketiga metode eliminasi. Sampai di sini anak-anak ada yang kalian bingung? Kalau masih bingung, nanti kalian bisa ulangi sekali lagi, ya. Kita lanjutkan dulu. Contoh sistem persamaan linear dua variabel. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. X tambah Y sama dengan 6 dan 2X kurang Y sama dengan 6, di mana X dan Y anggota himpunan bilangan rasional. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan dengan 3 macam cara tadi, ya, atau 3 macam metode tadi. Yang pertama, metode grafik. Membuat gambar atau grafik dari persamaan linear dua variabel tersebut, atau membuat gambar dari persamaan garis, ya. Ini kalian ingat, ini juga merupakan persamaan garis lurus, anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Kita buat tabelnya, ya. Untuk X tambah Y sama dengan 6, jika X 0, Y 6, X 6, Y 0, atau Y-nya 0, X-nya 6. Maka garis ini melalui titik 0,6 dan 6,6. Sedangkan untuk garis 2X kurang Y sama dengan 6, jika X-nya 0, ya, ini ditutupi saja, maka Y-nya sama dengan min 6. Kalau gantian Y-nya yang 0, berarti 2X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 3. Maka nanti garis 2X kurang Y sama dengan 6 melalui titik 0,6 dan 3,0. Nah, gambar grafiknya seperti ini, anak-anak. Ini adalah yang pertama, melalui 0,6, 6,0, garis X tambah Y sama dengan 6. Sedangkan ini adalah garis 2X kurang Y sama dengan 6. Kedua garis berpotongan di satu titik, yaitu titik 4,2. Maka himpunan penyelesaian dari kedua persamaan ini adalah 4,2. Artinya X-nya 4 dan Y-nya 2. Jadi selesaian 4,2 merupakan koordinat titik potong kedua grafik tersebut. Ya, jadi kita menentukan selesaiannya dengan mencari koordinat titik potong kedua grafik tersebut. Nah, itu adalah cara yang pertama. Yang kedua, metode substitusi, ya.
Ya, substitusi artinya mengganti salah satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian variabel itu kita substitusi pada persamaan yang lain. Nah, bingung ya? Kita coba saja. Persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 6. Kita bisa ubah menjadi X sama dengan 6 dikurangi Y. Ya, jadi ini kedua ruas dikurangi Y. Ini adalah ekuivalen persamaannya. Persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2. Jadi X sama dengan 6 dikurangi Y disubstitusikan ke persamaan yang kedua. 2X kurangi Y sama dengan 6. Nanti X-nya diganti ini ya, X-nya diganti ini. Maka kalimatnya menjadi 2 kali 6 kurangi Y. 6 kurangi Y adalah X ini, dikurangi Y ini sama dengan 6. Dari sini persamaannya menjadi persamaan dengan satu variabel Y. Berarti kita bisa mencari Y-nya berapa. Kita buka kurungnya, menjadi 12 kurangi 2Y kurangi 6 sama dengan kurangi Y sama dengan 6. Berarti min 2Y min Y sama dengan 6 kurangi 12. Min 3Y sama dengan min 6. Y-nya sama dengan 2. Nah, kemudian ketika Y sama dengan 2 sudah kita dapatkan, kita masukkan ke persamaan yang pertama lagi. X sama dengan 6 dikurangi Y ya, kita masukkan ke situ. Y-nya kita ganti 2. Maka X-nya kita dapat nilai 4. Nah, selesaiannya adalah 4,2 X, Y. Sama dengan yang metode grafik tadi ya teman. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Metode eliminasi. Ya, metode eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan salah satu variabel di antara kedua persamaan. Kita perhatikan yang sebelah sini dulu ya anak-anak ya. Kita akan mengeliminasi X dulu. Nah, persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 6. Kita kalikan 2 menjadi 2X tambah 2Y sama dengan 12. Jadi ini dikalikan 2, dikalikan 2, kalikan 2 semua. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya supaya koefisien X-nya itu sama-sama 2. Yang bawah kali 1 saja. Jadi tetap nih ya. Nah, sekarang koefisien X-nya sudah sama. Kita tinggal kurangi. Ya. Ketika yang persamaan pertama kurangi persamaan kedua, 2X kurangi 2X ini 0, habis. Ya. Ini artinya kita mengeliminasi X. 2Y dikurangi min 2Y. Ini jadi plus 3Y. 12 kurangi 6, 6. Maka Y sama dengan 2. Ya, kita dapatkan Y-nya 2. Sekarang kita mau eliminasi Y. Ya, karena koefisien Y sudah sama-sama 1 ini ya, plus 1 ini min 1. Maka langsung saja itu kita kurangi. Kita tambah ya. Kalau 1 plus 1 min kita tambah. X tambah 2X 3X, 6 tambah 6 12. Sehingga X 4. Jadi selesaiannya adalah 4,2. Ini juga sama dengan yang tadi. Dengan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, selesaiannya sama semua. Nah, begitu anak-anak. Maka selesai ilustrasi 2 tadi bisa kita kerjakan ya anak-anak ya. Biasanya yang sering dipakai adalah metode gabungan. Nah, kita misalkan tadi harga 1 buku tulis X, 1 pensil Y, kemudian kita dapatkan 2 persamaan ini atau sistem persamaan linear dengan 2 variabel. Kita akan gunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi.
kita mau mengeliminasi Y, maka nanti koefisien Y ini harus sama. Supaya sama, kita cari KPK 3 dan 2. Berapa KPK 3 dan 2? 6 ya. Maka yang atas nanti ini supaya jadi 6 ini kali 2, ini supaya jadi 6 ini kali 3. Maka kita tulis di sini ya. Yang atas kali 2, 5x kali 2 10x, 3y jadi 6y, 37.000 jadi 74.000. Yang persamaan kedua kali 3, ini menjadi 9x, 6y, 69.000. Nah, ini koefisien y-nya sama, sehingga bisa kita eliminasi atau kita hilangkan, dikurangi ya. 10x kurangi 9x ini menjadi 1x, atau kita tulis x saja. 74.000 kurangi 69.000, 5.000. Nah, setelah itu kita tidak menggunakan eliminasi lagi, tapi substitusi. Kita substitusikan x sama dengan 5.000 ke salah satu persamaan ini. Persamaan pertama boleh, kedua boleh, tapi disarankan kalian menggunakan yang bilangannya lebih kecil, angkanya lebih kecil ya. Kita pakai yang 3x tambah 2y sama dengan 23.000. X-nya kita ganti 5.000. Maka 3 kali 5.000 15.000 tambah 2y sama dengan 23.000. 2y sama dengan 23.000 kurangi 15.000 yaitu 8.000. Berarti y-nya 4.000 ya. 8.000 dibagi 2. Jadi sekarang kita mendapatkan pertanyaan dari jawaban ibu tadi ya. Harga satu buku adalah Rp5.000 dan harga satu pensil Rp4.000. Nah, anak-anak, sampai di sini video kali ini. Selamat belajar mengerjakan latihan-latihan dari buku paket supaya kalian lebih terampil dalam mengerjakan soal-soal. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.